semuanya, perkenalkan aku Vera, dan di presentasi kali ini, aku tidak akan sendirian. Aku ditemani dengan 5 temanku yang lainnya. Hari ini, kita mau ngajak kalian ngobrol santai tapi serius soal self-growth tracking, yaitu menjadi arsitek diri sendiri. Sebelum masuk ke materi inti, aku mau nanya deh, pernah nggak sih kalian sadar kalau diri kita ini sebenarnya adalah sebuah aset? Ya, aset. Bukan cuma uang, barang, atau properti, tapi diri kita sendiri. Nilai diri kita itu ditentukan banget dari skill yang kita punya, relasi kita, cara kita mengatur keuangan, pengetahuan, attitude, sampai penampilan kita. Jadi, presentasi kita hari ini punya satu misi, gimana caranya kita sebagai mahasiswa bisa ningkatin nilai diri kita. Nah, sekarang gantian. Tapi sebelum itu, aku mau kenalin diri aku dulu. Perkenalkan, nama aku Laura Siringrino. Di sini aku mau tanya nih sama teman-teman. Teman-teman coba deh jujur. Di sini siapa sih yang paling sering itu merasa sibuk atau entah itu nugas, rapat himpunan, nongkrong, tapi kok rasanya itu hidup gini-gini banget. Seolah-olah kita nggak kemana-mana, hanya berjalan di tempat. Alias saking sibuknya dengan rutinitas kita, jadi nggak tahu nih kebiasaan mana yang sebenarnya membangun diri kita atau justru malah menghancurkan potensi kita perlahan-lahan. Kondisi ini tuh persis banget sama contoh dengan efek bunga matahari. Bayangan nih, ada satu pot yang setiap harinya disiram dan diputar posisinya biar dapat cahaya matahari yang merata. Batangnya pasti tumbuh kokoh dan tegak lurus, terus berbanding sama pot B yang cuma ditaruh di pojok ruangan yang gelap, cuma disiram sekali seminggu tanpa pernah kena cahaya matahari. Pasti batangnya rapuh, melengkung, cuma buat nyari celah cahaya. Pertanyaannya, kita semua hari ini di pot mana posisi kita saat ini? Apakah kalian secara sadar naruh di lingkungan yang bikin kita tumbuh, atau malah ngebiarin diri kita compang-camping ke tempat yang minim dukungan positif? Saya, Angel Rasuta Barat, akan menyambung cerita bunga matahari tadi. Kita butuh solusi kan? Nah, solusinya adalah materi inti kita hari ini, yaitu self-growth tracking. Apa sih sebenarnya self-growth tracking ini? Definisinya sederhana banget. Ini adalah seni mendokumentasikan progres kecil kita sehari-hari. Kenapa harus repot-repot didokumentasiin? Supaya kita bisa melihat pola diri kita sendiri. Kalau kita udah punya pola, pas kita mulai melenceng dari tujuan awal, kita bisa buru-buru benerin arahnya. Dan yang gak kalah penting, dengan melihat progres harian, kita jadi punya alasan untuk merayakan kemenangan-kemenangan kecil yang layak kita rayakan. Aku Hana Saramalalu, mau lanjut nih. Jadi, tujuan dari materi kita ini adalah supaya kita bisa melacak dan menyeimbangkan aspek-aspek penting dalam hidup. Biar gampang dan seru, coba bayangin hidup kita ini kayak main game RPG atau role playing game. Di game, karakter kita punya status tuh. Nah, di dunia nyata, atribut diri kita ada 4 yang harus kita track tiap minggu. Pertama, ada IN atau intelijensi. Ini soal kapasitas akademik kita, rajin baca buku atau enggak, dan pemahaman materi kuliah. Yang kedua, fit atau vitalitas. Urusannya sama, kesehatan fisik kita, pola tidur, olahraga, sampai nutrisi. Yang ketiga, sta atau stabilitas. Mental, ini ngebahas manajemen stres, ketahanan emosi, dan ketahanan mental kita secara umum. Dan yang keempat, CAR atau karisma sosial. Soal kemampuan komunikasi kita, networking, dan kerja sama tim. Tujuan kita melakukan tracking ini adalah untuk menjaga balance alias keseimbangan, karena keseimbangan adalah kunci utama buat kita bisa naik level di dunia nyata. Nah, kalau kita udah rutin melacak 4 atribut yang tadi, kita bisa tahu nih kita berada di level yang mana sih? Apakah di level yang pertama, yaitu jalan di tempat atau stagnan dalam rutinitas yang buruk? Ataukah ada di level kedua yang mulai sadar tetapi masih menunda-nunda? Atau mungkinkah ada di level 3 yang udah mulai konsisten dan berprogres? Atau
udah mencapai level 4 yang transformatif dan bisa menjadi inspirasi buat untuk semua orang. Nah, dari semua materi ini, pesan moral yang pengen aku sampaikan kepada teman-teman, ada 2 poin penting. Tolong ingat bahwa pertumbuhan yang besar itu tidak lahir secara instan dan drastis dalam satu malam. Pertumbuhan sejati adalah hasil dari akumulasi 1% perbaikan yang kita lakukan setiap harinya. Terakhir dari aku, sebagai diskusi lain, untuk melengkapi pesan moral tadi dan menutup presentasi ini, aku mau ngasih satu quotes atau kalimat penting yang wajib banget kalian ingat. Quote ini erat kaitannya dengan growth mindset, yaitu Anda tidak sedang berkompetisi dengan mahasiswa lain di kelas Anda. Kompetisi Anda adalah melawan diri sendiri di hari kemarin. Mulai sekarang, fokuslah menjadi arsitek untuk dirimu sendiri. Tingkatkan nilai aset dirimu, seimbangkan start kehidupanmu, dan jadilah versi yang lebih baik dari dirimu yang kemarin. Terima kasih banget teman-teman atas perhatiannya. Semoga sharing kita hari ini bisa bikin kita semua berani untuk naik level.